lailatin. Setiap malam Ramadan, malaikat-malaikat itu turun ke bumi hendak salat tarawih bersama umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman massahum aw massuhu sa'ida sa'adatan la yashqa fiha abada." Siapa yang tersentuh dengan malaikat itu atau disentuh oleh malaikat itu, niscaya dia akan selamat. Dia akan selamat, tidak akan celaka. Maka kata Sayyidina Ali, mendengar hadis yang meriwayatkan inilah, maka Sayyidina Umar ketika itu terdorong untuk menyemangati sahabat tarawih dijadikan satu. Hadiratul Qudus. Nah, dalam wahyu ini Allah menyebutkan kepada Nabi-Nya, kalau kamu ingin bertemu denganku besok di Hadiratul Qudus, maka fakun fid dunya ghariban mahzunan mustawqishan katayril wahdani. Syaratnya adalah jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang penuh dengan kesedihan, kemudian dalam kondisi senantiasa menyepi seperti layaknya seekor burung yang sendirian. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya adalah hendaknya kamu berada di dunia itu layaknya orang asing, menjadikan dunia itu bukan sebagai tempat tinggal yang selama-lamanya. Hazinan mahzunan, sedih bukan sedih karena kecewa, bukan, sedih karena penuh dengan rindu kepada akhirat. Rindu dengan akhirat. Kemudian menyepi seperti seekor burung yang sendirian, artinya uzlah, mengasingkan diri daripada fitnah-fitnah dunia. Apalagi di zaman akhir ini. Zaman akhir ini orang ulama kita tuh yang dianjurkan lebih banyak menyibukkan diri dengan ketaatan saja. Karena kalau terlalu banyak nanti istilahnya itu berinteraksi, habis waktu kita itu justru makin banyak fitnah, makin banyak fitnah macam-macam. Kalau terlalu semuanya dikubris, tengok kanan ada macam-macam, depan macam-macam, semuanya yang penuh dengan fitnah. Namun bukan berarti tidak boleh berinteraksi, tidak. Artinya kalau berinteraksi sekiranya ada kebaikan, kemanfaatan. Seperti seekor burung yang sendirian, yasiru fil ardi, dia berjalan di bumi, wa yakulu min rumusil asjar, kemudian makan di atas ranting-ranting pohon. Fa idza kana al-lail aw ila waqti, kalau tiba malam hari balik ke sarangnya. Ini gambaran seekor burung yang hidupnya penuh dengan tawakal kepada Allah. Berjalan keliling terbang, nanti cari makan, dapat makan di pohon-pohon, malam hari balik lagi ke sarangnya. Ya, artinya sibukkan diri dengan hal-hal yang menjauhkan diri dari fitnahnya dunia ini. Fala yaghtarra ahadun, janganlah sampai seseorang tertipu bil baqa'i fi dari dunia, tertipu merasa dunia ini kekal. Jangan sampai merasa dunia ini kekal. Fa innal hayata fiha, karena sesungguhnya kehidupan di dunia fil haqiqah, sejatinya kaziarati dhaifin, seperti tamu yang datang. Tamu datang itu tidak lama-lama, datang ke rumah kita, ya tibanya dia selesai pergi. Artinya dia tidak selama-lamanya bertempat di rumah kita. Al-sahabati sayyidin, atau seperti awan mendung. Awan di waktu musim panas, datang awan itu nanti tidak lama turun hujan, tidak lama-lama, hanya sekejap saja. Jangan kamu tertipu, kata beliau. Ini wahyu masih. Kata Allah kepada Nabi-Nya, jangan sampai seseorang itu tertipu dengan kekal hidup di dunia ini. Tapi betul ada sebuah hikayat yang penuh dengan hikmah lagi. Bila dikatakan
Marada Arabiyun, seorang Arabi, orang pegunungan, dia sakit. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, innaka tamut, kamu sebentar lagi bakal mati. Qala, maka dia mengatakan, ila aina yadhhabu bi, lantas kalau aku mati kemana perginya? Kata orang Arabi, orang pegunungan, orang desa ini. Kalau maka orang-orang mengatakan, ila Allah, yang kamu balik menuju kembali kepada Allah. Maka Arabi tadi mengatakan, kaifa atrahu an alhada ila man la ara al-khayra illa minhu. Bagaimana aku tidak suka berangkat menuju zat yang aku hanya melihat kebaikan darinya. Artinya dia senang mendengar, berarti mati itu nanti banyak kepada Allah, menuju Allah. Oh ya sudah, kalau gitu aku udah kecewa, aku udah sedih, aku udah benci dengan kematian, aku senang malah datangnya kematian itu. Kata dia, kemana selepas mati? Ya banyak menuju Allah. Oh kalau menuju Allah, Allah itu zat yang aku lihat, yang aku punya anggapan, dia itu zat yang penuh dengan kebaikan. Maka aku tidak masalah, tidak membenci kematian itu. Maka kata penyusun kitab ini, qultu, aku berpendapat, hadza, ini adalah haluman kana mutahayyian lil maut wa lam yashtagil bid dunya, adalah kondisi orang yang memang sudah siap menyambut kematian dan tidak sibuk dengan urusi dunia semata. Makanya dia senang, makanya dia bahagia ketika disampaikan kamu bakal mati. Bagi dia tidak merasa ketakutan, dia tidak merasa benci dengan kematian itu, karena dia siap untuk menyambut kematian. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu muazzin Nabi. Ketika sakit menjelang wafat itu istrinya sedih, istrinya nangis. Apa kata istrinya? Wa husna, aduhai, sedihnya kepergian engkau wahai suamiku. Ya namanya orang mau meninggal, sedih lah, suami tercinta. Tapi Sayyidina Bilal kembali. Ada Sayyidina Bilal apa? Wa qurba wa danal qalb ahibba Muhammadan wa isba. Alangkah bahagianya aku, kata Sayyidina Bilal. Justru aku merasa bahagia. Kalau aku mati sebentar lagi, besok ketemu dengan kekasih-kekasih. Aku bertemu dengan Muhammad, dengan sahabat-sahabatnya. Maka aku tidak bersedih. Ini kondisi orang yang paham dengan lanjutan kematian, dan dia tentunya pasti sudah persiapan, karena sudah merasa siap. Seperti ada ulama namanya Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash itu sama Bapak Ibu. Ketika mau meninggal, itu adik perempuannya nangis. Sedih. Maka kata abangnya, wahai adik, jangan sedih. Kenapa kamu sedih? Kamu tidak usah takut, tidak usah mengkhawatirkan aku. Jangan sedih. Unzuri ila hadhihi zawiyah. Kamu tengok sudut ruangan ini, yang mana kata beliau, faqad qadama fiha abuka samaniyata asyara alfi khatbah. Kamu tidak usah khawatir denganku. Ini bagi orang yang karena sudah siap dengan kematian. Apa kata dia? Kamu tidak usah khawatir denganku, tidak usah terlalu bersedih. Sedih yang biasa-biasa saja, sedih normal, jangan terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Kamu perhatikan sudut ruangan ini, sungguh di sudut ini saudaramu ini Abu Bakar telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali. Jadi aku sudah persiapan menyambut hari ini, sudah aku persiapkan. Aku sudah 18.000 kali khatam, kata beliau. Kamu tidak usah khawatir, aku sudah mempersiapkan nyambut datangnya hari ini. Ya, jangan terlalu bersedih. Masya Allah, ini kondisi orang yang memang sudah siap menyambut kematian. Seperti kalau dalam kehidupan itu seperti ini. Kita ketika mau melakukan perjalanan,
Namanya kita ini kan musafir. Musafir orang yang sedang melakukan perjalanan mau berangkat ke akhirat. Kalau dalam kehidupan nyata Bapak Ibu, musafir itu bagi orang yang mau berangkat perjalanan jauh, dia akan sedang yang mikir, paham kalau dia mau berangkat, dia akan mempersiapkan barang-barangnya, tasnya, sudah dipersiapkan. Datang jemputan, kata jemputan, yuk berangkat, oke, berangkat. Yang kacau itu, udah tahu dia mau berangkat, sibuk dengan main-main. Padahal waktunya mau berangkat ini, mau berangkat, kemudian tiba waktunya, belum mempersiapkan apa-apa lagi, tas belum dipersiapkan, baju belum dipersiapkan, perlengkapan belum dipersiapkan, makanan, bekal belum ada. Tapi mau udah mau, waktu harus on time. Kata penjemput, yuk berangkat. Ini kalau udah berangkat sekarang ketinggalan pesawat gitu. Maka mau udah mau kalau belum bersiap tetap harus berangkat. Seperti itulah Israil. Seperti itulah Israil. Datang dia siap dan siap, walaupun belum siap. Kalau sudah tiba waktunya berangkat, dia berangkat. Bersyukur yang sudah persiapan. Yang sudah persiapan dia tinggal bawa barangnya. Tapi kalau yang belum persiapan, yang kelabakan, tunggu dulu. Saya mau persiapan, ya tidak bisa. Tapi bagi yang tadi sudah persiapan, dia tidak khawatir. Orang memang sudah persiapan mau berangkat, semuanya sudah disediakan bekal-bekal, baju, perlengkapan, makanan, minuman sudah dipersiapkan. Kalau penjemput berangkat, tinggal berangkat. Tapi kalau yang belum, ya sudah kelabakan, akhirnya tidak ada bekal. Namun bedanya bekal di dunia dengan bekal akhirat tentu beda. Kalau bekal akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan tidak ada bekal yang paling baik selain bertakwa kepada Allah. Bekalnya adalah takwa. Apalagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bagi orang-orang yang betul istiqomah. Istiqomah dalam hidupnya menjalankan ketaatan, nanti itu ada janji khusus dari Allah. Silakan dibuka surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Di situ banyak pendapat maksud istiqomah itu apa? Maksud istiqomah itu istiqomah dengan keimanan dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa yang dijanjikan Allah itu? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Nanti akan turun malaikat. Itu jamak, bukan satu malaikat. Tatanazzalu, turun kepada orang yang punya amalan tadi, mengatakan Allah Tuhannya, istiqomah dengan ketaatan, turun kepada mereka para malaikat. Bagi malaikatnya yang satu, malaikatnya tidak satu, bukan jamak. Apa yang disampaikan? Kebanyakan yang mengatakan bahwasanya mereka itu turun ketika menjelang mati. Indal maut, ketika menjelang mati, mereka itu diturunkan Allah. Apa yang dilakukan mereka? Ternyata mereka mengatakan menenteramkan hati si mayit supaya mayit ini merasa, calon mayit ini tenang. Apa kata mereka? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Jangan takut apa? Jangan takut hal-hal yang akan kamu hadapi nanti di akhirat.
Wala tahzanu, jangan terlalu sedih dengan ditinggalkan kamu meninggalkan anak istrimu, kamu meninggalkan hartamu, pekerjaan. Jangan terlalu sedih. Kenapa? Wa abshiru, karena bergembiralah engkau bil jannati allati kuntum tu'adun, kamu telah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini, kata para malaikat, adalah kekasih-kekasihmu baik di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu di surga itu apapun yang kamu inginkan ada, dan apa yang telah dijanjikan telah disediakan. Ini bagi orang yang dia ini hidupnya istiqomah dalam ketaatan. Nanti datang malaikat. Karena syaratnya itu adalah beriman, kemudian dia istiqomah dengan ketaatan. Berarti yang tidak punya syarat ini tidak datang malaikat itu. Dia yang datang adalah yang mengayomi, yang menenteramkan itu bagi mereka yang punya amalan itu. Walaupun demikian, Bapak Ibu, namanya sakaratul maut. Namanya sakaratul maut itu ujiannya berat. Ujiannya berat. Karena jangankan kita orang biasa, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali ya sering disampaikan rekor satu-satunya manusia yang punya hafalan terbanyak dalam urusan hadis Nabi. Tidak ada yang bisa nyadip banyaknya hafalan melebihi Imam Hambali. Bukan 100.000, 200.000, 300.000. Imam Hambali itu punya hafalan hadis 1 juta. Bahkan ada saking ungkapan ulama, kalau ada yang menyalip Imam Hambali selepas beliau, kiamat dunia. Saking tidak mungkin ya. Memang hafalannya luar biasa Imam Hambali, banyak luar biasa. 1 juta hadis, 1 juta hadis. Itu saja kata putranya Abdullah bin Ahmad, aku ketika melihat kondisi ayahku mau meninggal, itu luar biasa tantangannya. Sampai beliau itu sering mengatakan, belum lagi, aku belum meninggal. Lagi sedang menghadapi ujian menghadapi sakaratul maut. Datangnya itu cobaan-cobaan dari makhluk Allah, laknatullah alaih. Karena kita setiap mau meninggal pasti ada ujian, terutama iblis. Dia selagi nyawa belum keluar, dia akan berhenti dan menghilangkan iman dalam diri kita. Nah, artinya siapapun akan diuji ketika mau menjelang meninggal. Ya syukur-syukur tadi kalau kita punya amalan istiqomah, mentaati Allah, beriman dan mentaati Allah, datang malaikat akan menentukan kita. Nah ini bagi orang yang kata beliau, mereka sudah siap menyambut kematian, maka tidak ada ketakutan. Berbeda kata beliau, amma makana ghafilan 'anil akhirah. Adapun orang yang lalai dari akhirat, ya, hatta ya'tiyahul maut, lalu datang kematian kepada dia. Fa innama yajidu li qulubihi hasratan wa nadamatan wa khawfan wa manamatan wallahu a'lam. Justru yang dia dapati datangnya kematian itu adalah dia akan merasakan penyesalan, kesedihan, ketakutan dan celaan. Bagi mereka yang lalai dari akhirat, justru tidak siap, ya. Bahkan dalam Quran itu surah Al-Mu'minun ayat 98 itu gambaran nyata tentang mau meninggal dunia, orang-orang yang lalai terhadap akhirat. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, ketika kematian datang kepada mereka, maka mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, Tuhanku, kembalikan aku.
Jangan kau cabut nyawaku, kembalikan aku, ruhku. Aku ingin apa? La'anni a'malu shalihan. Aku nak beramal saleh. Fima taraktu kanda, yang mana dulu amalan itu telah kutinggalkan dan kukerjakan. Tetapi Bapak Ibu, apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun wa qaliluha. Sekali-kali tidak. Permintaan mereka itu tidak akan dijawab. Wa qaliluha itu hanya dari mereka saja. Pengen balik ke dunia, ingin beramal. Kebanyakan mufasir mengatakan ini kondisi orang mau mati yang lalai dari akhirat. Karena ayat berikutnya, wa min waraihim barzakhun. Di hadapan orang itu ada barzakh. Berarti selepas mati. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di hadapannya ada alam barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi ba'tsun, sampai hari kebangkitan. Jadi ada gambaran cerita orang-orang yang melalaikan akhirat, lupa terhadap akhirat, kemudian mau menjelang mati itu mereka nyesal karena dulu ketika masa hidup tidak membuat persiapan. Kemudian ada hikayah fi dzambi jamil al dan hikayah fi dzambi jamil mal. Cerita tentang celaan orang yang sibuk mengumpulkan harta. Sibuk mengumpulkan harta, lupa dengan tujuan. Ruwiya diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki jamaah mengumpulkan malan katsira, dia mengumpulkan harta yang banyak. Summa sadaqa yawman ta'aman li ahli, kemudian dia membuat hidangan kepada keluarga dia. Wa qa'ada, dan dia pun duduk ala sariri, di atas permadani, di atas tempat yang tinggi. Wa hum baina yadayhi, sedangkan anak dan istrinya di hadapan dia. Yakuluna, makan, wa yashrabuna, minum, wa yal'abuna, dan main-main, wa yadhakuna, dan tertawa sukacita. Jadi laki-laki kaya ini buat satu jamuan untuk keluarga dia, baik istrinya, anaknya maupun pelayan dia. Dia duduk di atas, menikmati makan, minum, main-main, tertawa. Wahwa yaqulu li nafsi, dan dia pun mengatakan pada dirinya, anak kami, wa tabat kami, teruslah nikmatilah dan bersenang-senanglah. Fabaina marwa kadzalik, maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, akbara malakul maut fi sifati miskinin, tiba-tiba muncul malaikat maut, malaikat Israel dalam wujud orang miskin, wujud manusia. Memang Bapak Ibu dirahmati Allah, zaman dulu itu diriwayatkan malaikat maut sering menampakkan diri dalam wujud laki-laki, wujud manusia. Sering. Nah, maka dalam cerita ini, ketika dia lagi melihat orang-orang makan, minum, dan tertawa-tawa, tiba-tiba datang malaikat. Waqalan baba, malaikat maut itu mengetuk pintu. Waqalan ba'dul himma, lalu pelayan-pelayan dia keluar. Siapa yang mengetuk pintu? Waqalu, lalu mereka bertanya pelayan itu, ma hajatuk, ada apa keperluanmu? Qala, maka laki-laki miskin yang tadi malaikat itu mengatakan, ud'uni sayyidakum, panggilkan tuanmu, majikanmu menghadap saya. Fataharu, maka pelayan itu marah, dibantahnya. Lalu mengatakan, mithluka yakhruju ilaihi sayyiduna, oh kamu ini orang semacam kamu, kok malah tuan kami yang harus menghadap menemuimu? Tidak mungkin, kamu orang miskin. Maka dia mengatakan, ya, tuanmu harus datang menemuimu. Maka pelayan itu pun pergi, lalu memberitahukan kepada tuannya, ada orang miskin depan pintu, itu nyuruh tuan menemui dia.
Maka dia pun mengatakan, halal tolongmu, kenapa kau tidak pukul dia? Kurang ajar, masa saya harus menemui dia? Siapa dia? Ternyata ada laki-laki miskin itu pun diulang lagi. Dia fakoroha mengetuk al-baba itu. Fakoroha lalu menyampaikan, akbiru, tolong kalian sampaikan sayyidakum kepada majikan kalian, anni malakul maut, aku ni malaikat maut. Aku ni adalah malaikat maut. Pada masa ini ketika mendengar itu, pelayan itu mendengar pengakuan laki-laki miskin itu kalau dia malaikat maut, waqa'a alaihi mudul, langsung lepas mereka. Langsung mereka lepas. Ngasih tahu, ternyata belum sempat ngasih tahu ke majikannya. Wadah pada malakul maut alaihi, malaikat maut itu masuk menemui tuan itu dan minta izin lagi. Jadi nyuruh baik-baik, suruh keluar. Pikirannya manusia. Ketika sudah dikasih tahu sama pelayannya, aku ini malaikat maut. Belum sempat pelayan yang kasih tahu ke tuannya, malaikat maut pun sudah wadah masuk menemui dia. Maka fa'amara jami'a amalihi wa nadhara ilaihi tahassuran wa ta'assufan. Laki-laki kaya tadi ketika tengok malaikat maut masuk, dia kumpulkan harta-harta dia. Ditengoknya harta dia, dipandang dengan penuh penyesalan dan kecewa. Apa kata dia? La'ana kinna mimma in asqalatni an ibadati rabbi. Harta-hartaku ini telah menyibukkan aku, melalaikan aku dari mentaati beribadah kepada Tuhanku. Terlaknatlah dia. Jadi ketika mereka mau datang, barulah sok-sok dia melakukan harta yang dulunya telah menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah. Fa'amma qadrul mal, lalu dengan kudrat Allah kuasakan hartanya itu ngomong. Hartanya itu ngomong mengatakan, di mana subhani, kenapa kamu caci aku? Lambat-lambat segala. Kenapa kamu caci aku? Wapada itu tak ada puluh ada puluh patarun dan mentapin. Bukankah dengan aku kamu bisa bebas menemui para pejabat? Kamu dihargai, kamu dimuliakan, sehingga kamu bisa masuk bebas ke para raja, para pejabat. Tapi sayang, kamu menolak orang-orang bertakwa. Apalagi orang bertakwa itu orang miskin dan kamu anggap, tapi giliran raja kamu hargai, kamu muliakan. Wa qad kunta tu'timuni fi sabili syarr pada antani mumika. Dan kamu telah menghabiskan aku untuk sesuatu yang jalan yang buruk, sehingga aku tidak bisa bermanfaat dan bisa menyelamatkan kamu. Walau anfaqtani fi sabilil khair lanafa'tuka. Sekiranya kamu mengimpakkan aku dalam jalan yang baik, pasti aku bisa menolongmu. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bermasalah artinya silakan punya harta, yang penting satu, tidak menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Kedua, salurkan kepada jalan yang baik, maka dia akan memberikan manfaat. Yang tercatat di sini adalah kondisi orang yang sibuk mengurus harta, lupa beribadah, kemudian hartanya tidak disalurkan untuk kebaikan. Itu dicatat. Summa qabada malakal maut ruhahu, kemudian malaikat maut telah mencabut ruh laki-laki itu. Ya sudah, seperti tadi yang saya katakan, siap dan siap, kalau sudah datang, ya sudah balik. Ada cinta lagi mau mempersiapkan datangnya malaikat maut. Kalau sudah datang, ya sudah balik, tinggal balik. Makanya dalam Al-Quran itu sering disinggung, bahkan disebut kalau tidak salah 2 kali. Apa kata Quran? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian wahai hambaku, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu ujian. Fitnah itu adalah ujian dari Allah. Ujian. Siapa yang lulus dengan ujian itu beruntunglah dia. Tapi kalau yang tidak lulus, maka justru menjadi bahaya bagi dia. Memang betul. Ada ujian. Harta dan anak-anak itu bakal dipertanggungjawabkan.
Kalau lulus dia ujiannya dengan cara menggunakan harta dan anak-anaknya untuk sesuai yang diperintahkan Allah, justru mendatangkan kebaikan. Nanti hartanya dituntut, kemana kamu dapatkan, di mana dibelanjakan? Saya dapatkan dari jalan yang baik, saya keluarkan di jalan Allah. Oh ya, lulus tadi. Kamu diberi amanah anakmu, kemana kamu arahkan? Sudahkah di amanahkan, diperintahkan untuk mentaatiku? Sudah. Diajarkan kebaikan agama, yang lulus seperti dia. Tapi ketika dia tidak lulus dengan fitnah, maka justru menjadi bahaya. Menjadi bahaya. Diberikan harta, apakah harta yang sudah digunakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Apalagi Bapak Ibu, kata Sayyidina Ali, yang berat itu harta. Kenapa? Kenapa harta berat? Agak lain daripada yang lain. Harta itu beratnya di sini. Semacam ya serba salah, simbang agama, ya serba salah. Harta itu halalnya dihisab, haramnya kena azab. Kan berat, banyak didapat nih. Halal tetap dihisab, Di mana kau dapatkan, kemana kamu belanjakan? Kan kena dua-duanya. Kalau haram langsung kena azab. Jadi kena dua-duanya. Kata Zinani, halaluhu hisab, haramuhu adab. Halalnya harta itu dihisab, tetap akan dihisab, tapi kalau haram langsung diazab. Jadi halal haram tetap kena itu. Tetap kan? Tapi mereka yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah, nanti hisabnya diringan. Hisabnya diringan. Itu saja untungnya. Makanya kenapa ada ungkapan, ada riwayat orang miskin yang taat 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang taat. Kata orang kaya, pesangkut dulu dia, kena hisab dulu. Kalau orang miskin, apa mau dihisab? Tidak ada dihisab. Orang yang punya apa? Itu pun kalau miskin ya, yang taat. Miskin yang taat, jangan merasa, oh enak ya. Jadi orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga pada orang kaya. Itu kata Imam Nawawi, miskin ya yang sabar dengan kemiskinannya dan tetap mentaati Allah. Tapi kalau diuji kemiskinan, pengkultur dia, dari dia dengan kesalahan, bahkan dan kepada Allah tidak masuk. Jangan senang dulu dengan hadis 500 tahun lebih dulu ada orang kaya tidak masuk. Jadi masing-masing ada penempatan porsinya. Orang kaya banyak yang soleh, bahkan dengan kekayaannya dia dihantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bermohon pada Allah ayyul gimana, mudah-mudahan Allah mengilhamkan, membimbing kita, rusdana, petunjuk kepada kita, amin dan ya rabbal alamin. Kita dirahmati Allah, barangkali ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halil al-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.